Meski menjadi sorotan nasional dan dibahas dalam forum DPR, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa Fandi Ramadan dalam perkara penyelundupan sabu hampir 2 ton. Sikap tegas itu ditegaskan kembali dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Batam pada 25 Februari 2026 dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Sehari sebelumnya, Fandi bersama para terdakwa lain telah menyampaikan pledoi. Namun dalam repliknya, tim jaksa menyatakan pembelaan tersebut tidak menggugurkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Jaksa kemudian memaparkan kembali rangkaian peristiwa yang dinilai menunjukkan keterlibatan terdakwa. Fandi disebut direkrut melalui agen tidak resmi dan diminta berkoordinasi dengan kapten kapal sebelum keberangkatan. Ia bahkan menyerahkan sejumlah uang dalam proses tersebut. Sebagai lulusan sekolah pelayaran dan pemegang sertifikasi resmi, jaksa menilai Fandi memahami aturan administrasi dan prosedur pelayaran. Namun dalam praktiknya, ia disebut berangkat tanpa mekanisme resmi otoritas pelabuhan dan tanpa dokumen pelayaran yang sah. Dalam kontrak kerja tercantum ia akan bertugas di kapal lain, tetapi kenyataannya bekerja di kapal tanker Sea Dragon. Perbedaan itu dinilai tidak pernah dipertanyakan. Fakta persidangan juga mengungkap pemindahan puluhan kardus berbungkus plastik merah dari kapal berbendera Myanmar ke Sea Dragon di tengah laut. Jaksa menyebut Fandi ikut membantu proses pemindahan barang tersebut ke bagian depan kapal dan tangki bahan bakar. Saat kapal dihentikan aparat gabungan pada 21 Mei 2025, jaksa menyatakan para kru tidak mengungkap keberadaan muatan tersebut. Lokasi penyimpanan sabu justru ditunjukkan oleh saksi lain. Atas seluruh rangkaian fakta itu, jaksa menegaskan terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Di akhir replik, JPO menyatakan tetap pada tuntutan semula, yakni hukuman mati bagi Fandi Ramadan. Sementara tim penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaan. Majelis Hakim menutup persidangan dan menjadwalkan pembacaan putusan pada 5 Maret 2026. Nota pembelaan ini saya susun dengan sebenar dengan penuh harapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang mulia Majelis Hakim Bapak Jaksa agar kiranya dapat membebaskan saya dari tuntutan hukuman mati. Nama saya Fandi Ramadan, anak pertama dari 6 bersaudara, umur 25 tahun. Orang tua saya adalah nelayan dari bawah. Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan adalah rumah terbuat dari papan yang apabila pasang maka kami akan tidur bersujud dan air. Duduk aja ya, Pandi. Kalau tidak, silakan duduk saja ya. Duduk. Tenangkan dirinya dulu, tarik nafas. Kalau mau melanjutkan bacanya ya. Apabila hujan, maka dari atap yang bocor ada air, dan air dari laut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Saya bisa miskin dalam harta, tapi saya sangat kaya dengan kasih sayang dari ayah dan saya. Berangkat dari kehidupan ekonomi yang sangat sulit, membuat tekad saya untuk bersekolah di Politeknik Pelayaran Negeri Semayati Banda Aceh. Demi pendidikan, ibu saya bahkan telah menggadaikan rumah papan kami. Selama menempuh pendidikan pelayaran, saya malam berjualan nasi goreng di asrama. Masuk pintu kamar memiliki tuannya untuk bisa makan. Yang saya muliakan ibu dan bapak hakim, dan saya hormati bapak jaksa. Bermodalkan ijazah yang telah saya pegang, pengalaman berlayar, kemudian saya peroleh informasi adanya kesempatan untuk berlayar ke luar negeri. Saya menyerahkan beberapa dokumen pelayaran dan ijazah kepada agen jaksa tenaga kerja perkapalan. Saya bercerita, menjelaskan dan berdiskusi dengan kedua orang tua saya tentang tawaran pekerjaan ini. Kedua orang tua saya mengetahui secara keseluruhan proses mencari pekerjaan, mulai dari mengajukan lamaran, mengurus surat-surat, hingga mengantar ke rumah Kapten Nasional Samosir. Tidak ada satupun pernyataan atau penjelasan yang saya terima yang mengatakan bahwa kapal akan mengangkut barang terlarang, yaitu narkotika. Selama itu saya bahkan belum pernah melihat
seperti apa barang tersebut. Sesuai dengan kontrak, maka posisi saya di dalam kapal Sea Dragon adalah bertanggung jawab atas mesin kapal. Tanggal 14 Mei 2025 adalah awal dari petaka buat keluarga saya. Hanya hari yang seharusnya hari bahagia saya, namun ini menjadi awal petaka. Saya mulai naik kapal Sea Dragon dalam pelayaran menuju Phuket, terjadi pemindahan barang dari kapal lain. Saya tidak memiliki wewenang, saya tidak memiliki kuasa, saya tidak memiliki kekuatan untuk menanyakan kapten kapal mengapa barang ditindakkan di laut, mengapa kapal tidak memuat di pelabuhan resmi, apa isi muatan. Bila yang terhormat Bapak Jaksa menjadikan itu pertanyaan yang menjadikan saya harus dihukum mati, maka beri saya waktu untuk menjelaskannya. Saya ABK kapal yang baru bergabung, mustahil memiliki keberanian untuk bertanya. Saya tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang, tidak ada keberanian dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menelaah situasi pada saat itu. Perintah kapten wajib dilaksanakan, perintah kapten wajib dituruti. Itu adalah fakta dalam dunia pelayaran. Perintah yang saya terima untuk mengangkat kardus wajib saya turuti. Bertanya muatan itu apa, mengapa diangkat di laut, adalah pertanyaan yang tidak akan bisa saya ajukan. Dan saya yakin bila hal yang sama terjadi pada kita semua, ketika atasan memerintahkan, adakah anak buah akan berani menolak? Adakah bawahan yang akan berani bertanya mengapa? Apakah ada bawahan yang berani bertanya apa? Dan inilah yang membuat hati saya tersayat-sayat. Dinyatakan mengetahui yang sama sekali saya tidak mengetahui. Dinyatakan harusnya menolak di mana saya tidak punya hak untuk menolak. Dinyatakan harusnya memberikan informasi kepada siapa saya memberikan informasi. Laut yang hening menjadi kesaksian kebenaran. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Jaksa, saya ingin menegaskan bahwa 1. Saya tidak pernah terlibat atau dilibatkan mengenai apa muatan kapal, rute kapal dan pelabuhan mana akan mengangkut barang. Sehingga ketika ditanya mengapa mengangkut barang di tengah laut, maka saya tidak mengetahui hal tersebut. Apa isi muatan kapal, saya juga tidak mengetahui. 2. Saya bekerja sesuai dengan teks tupoksi. Saya sebagai ABK bagian kapalnya kalau tidak salah. Mereka pergi ke Thailand, sempat 10 hari di Thailand. Kemudian mereka setelah itu mereka melakukan pekerjaan sana. Setelah itu ada bersepakat mereka pergi menggunakan kapal Seabourn di sana. Dan di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket. Kalau di kilogram sekitar 2 ton. Itu jenis sabu di tengah laut. Dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Jadi itu. Namun demikian bagaimana perannya kan nanti terkait dengan apakah peran masing-masing nanti kan ada pledoi. Tentunya kita hormatin ada pledoi, nanti ada replik lagi, nanti ada juga pengadilan putusan. Nah, tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan. Penegasan saja sehingga dalam tuntutannya dari jaksa melihat bahwa tidak ada hal yang meringankan dari para terdakwa ini termasuk si ABK itu. Dengan dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk terkait karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen.